Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, channel Konsultan Pajak Ariandi. Kali ini saya akan menjelaskan atau kita belajar bersama-sama tentang SP2DK. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu SP2DK, kemudian bagaimana strategi dan antisipasi menghadapi SP2DK tersebut. Di sini kita akan menjelaskan. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita menjelaskan di sini SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan. Artinya surat ini adalah untuk meminta penjelasan atas data keterangan kepada kita selaku wajib pajak terhadap dugaan, ini hanya dugaan ya, dari data-data yang ada di KPP mungkin dia menduga bahwa kita belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini adalah data-data yang ada di KPP, kemudian mereka menduga bahwa ada kewajiban perpajakan yang belum dilakukan sesuai dengan peraturan. Di sini proses diterbitkannya SP2DK kira-kira ada 5 tahapan, yaitu pertama yaitu persiapan. Ini KPP mengirim SP2DK kepada kita selaku wajib pajak, bisa menyampaikan secara langsung, dia datang ke kantor kita, atau melalui surat di mana tanggal yang berlaku adalah tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman atau tanggal mereka visit. Kemudian kita diberi waktu untuk menyampaikan tanggapan paling lama 14 hari sejak tanggal tersebut. Ini tahap-tahapan yang pertama dari diterbitkannya SP2DK. Tahap kedua adalah tanggapan wajib pajak. Wajib pajak diberi 2 pilihan dalam memberikan tanggapan, yaitu secara langsung atau tertulis. Ini bisa secara langsung atau tertulis. Namun jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan selama waktu yang diberikan, yaitu waktu 14 hari, KPP bisa melakukan 3 hal, yaitu memberikan perpanjangan waktu 14 hari, atau melakukan kunjungan kepada wajib pajak, atau melakukan verifikasi pemeriksaan bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian tahap ketiga, yaitu tahap penelitian dan analisis kebenaran. Di sini, atas tanggapan yang diberikan wajib pajak, akun representatif atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap data atau keterangan yang dimiliki dan atau yang diperoleh dari wajib pajak. Dan data atau keterangan ini diolah berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut yang dituangkan dalam laporan hasil SP2DK tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu tahap rekomendasi dan tindak lanjut. KPP memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan atau tindakan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari data atau keterangan yang diberikan oleh wajib pajak. Di antara wajib pajak tersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan paling lama 14 hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan data atau keterangan berakhir. Di sini rekomendasinya bisa jika ada kesalahan, wajib pajak bisa melakukan pembetulan paling lama 14 hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan. Kemudian tahap kelima di KPP, yaitu kegiatan permintaan penjelasan AR atau pelaksana seksi dan ekstensifikasi dan penyuluhan yang harus membuat rekomendasi yang mencakup SP2DK, LHP2DK, berita acara pelaksanaan, permintaan penjelasan, dan lain-lain yang dibuat paling lama 7 hari. Ini
Artinya ini adalah internal dari KPP sendiri. Kemudian selanjutnya bagaimana antisipasi dan strategi umum menghadapi SP2DK ini. SP2DK dengan kata lain adalah diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem self-assessment. Di Indonesia, di negara kita, pelaporan perhitungan pajak adalah self-assessment. Sehingga SP2DK ini adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem tersebut. Di sini antisipasi kita dan strategi untuk menghadapi SP2DK adalah meningkatkan compliance atau ekualisasi dan disclosure atau transparansi. Nah, di sini yang paling banyak SP2DK itu diterbitkan karena adanya perbedaan antara dua data, yaitu SPT badan dan SPT massa yang terkait. Di sini pada saat pelaporan SPT badan, ini kita selalu melakukan ekualisasi dengan DPP yang dilaporkan pada SPT massa lainnya. Ini contoh, misalnya SPT PPN dengan omsetnya harus kita bandingkan atau ekualisasi dengan omset yang dilaporkan di SPT badan. Jika ini berbeda, pasti pihak kantor pajak akan melakukan klarifikasi atau mengirimkan surat cinta SP2DK ini. Kemudian jumlah gaji yang dilaporkan dalam SPT 21 DPP-nya dengan jumlah gaji yang dilaporkan dalam SPT badan, terutama di lampiran 2. Sini akan dibandingkan berapa sih jumlah gaji yang sudah dilaporkan di dalam SPT massa PPh 21 dengan jumlah gaji yang dilaporkan dalam lampiran 2 SPT badan perusahaan. Kemudian jumlah biaya jasa yang dilaporkan dalam SPT 23 dengan jumlah biaya yang dilaporkan dalam SPT badan lampiran 2. Jika terjadi perbedaan, ini pasti akan minta klarifikasi atau penjelasan. Kemudian yang kedua, antisipasi kita adalah meningkatkan awareness dan tech digitalisasi. Ini meningkatkan pengetahuan atau perhatian kita terhadap sekarang sudah mulai online semua pelaporan pajaknya. Kemudian meningkatkan tax knowledge atau melakukan training. Ini untuk mengupdate pengetahuan kita tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian penerapan tax manual agar terdapat keseragaman. Ini yang selanjutnya adalah strateginya menjaga komunikasi yang baik dengan kantor pajak. Ini untuk menghindari adanya miscommunication dengan pihak kantor pajak. Kemudian yang terakhir, sebagai wajib pajak sudah seharusnya melakukan proses hitung, setor, dan lapor secara mandiri dengan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun apabila terjadi kelalaian, mungkin terjadi kehilapan, janganlah panik ketika Anda menerima SP2DK. Surat ini hanya minta penjelasan, data atau keterangan terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan. Dengan begitu perpajakan dengan begitu bisa dilakukan pembetulan sesuai dengan perpajakan yang berlaku, atau memberikan bukti serta penjelasan bahwa kita sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. Sehingga jika kita tidak menjawab atau merespon SP23 ini, kemungkinan akan direkomendasikan untuk diperiksa. Mungkin demikian penjelasan singkat yang dapat kami berikan di sini terkait dengan SP2DK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.